Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihil faizina biridallah amma ba'du. Nah, teman, sahabat semuanya, para ustadz yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 48 ya. Bluetooth device is ready to pair. Iya. Udah, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang matannya sedikit, Ustaz ya. Ya. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa syurutuhu ma'un mutlaqun. Dan bermula syaratnya wudu sama seperti syarat mandi juga, itu ma'un mutlaqun, air yang mutlak. Kemudian kemarin air yang mutlak ghairu musta'malin, yang belum digunakan fi raf'i hadasin, dalam menghilangkan hadas, hadas yang kecil atau hadas yang besar. Nah, di sini kan walau min tuhri hanafiyin lam yanwi, sekalipun terjadi dari sucinya orang yang bermadhab Hanafi yang tidak niat iya, au sobiyin lam yumayyiz, atau dari anak kecil yang belum memayit iya. Nah, kenapa dia wudhu? Li tawafin, untuk tawaf. Nah, titik Ustaz. Jadi kitab I'anah sebagaimana kita tahu, dia bercabang Ustaz. Jadi misalkan awalnya pembahasan tentang syarat sholat ada 5. Syarat sah sholat ada 5. Suci dari hadas, nanti jauh. Suci tempat, suci pakaian, jauh lagi, menghadap kiblat jauh. Jadi langsung syarat sah sholat ada 5. Pertama, suci. Suci dari apa? Suci dari hadas atau dari janabah. Kemudian langsung beliau membahas tentang suci dari hadas, yaitu wudhu. Kemudian langsung syarat wudhu. Nah, ini langsung syarat wudhu pertama menggunakan air mutlak. Ya, nanti syarat mandi. Jadi jauh banget. Sub-subnya gitu ya. Jadi nanti harus disimpulkan sendiri. Kita hafal dulu dari awal. Syarat sah sholat ada 5 apa aja. Harus suci dari hadas dan janabah. Suci dari hadas, caranya wudhu. Syarat sah wudhu ada 5. Pertama, ini syarat sah wudhu nih. Pertama, menggunakan air mutlak yang belum pernah digunakan dalam menghilangkan hadas. Baik hadas kecil atau hadas besar. Nah, sekalipun air wudhu itu atau menghilangkan hadas itu terjadi dari orang yang bermadhab Hanafi, yang ketika dia wudhu enggak niat. Karena melihat kepada i'tikadnya orang yang menggunakan air. Kalau dalam keyakinan kita, wudhu Hanafi kan nggak sah, nggak pakai niat. Nah, tapi karena dalam keyakinan dia sah, air bekas wudhu dia tetap dianggap mustakmal. Nggak boleh kita gunakan kembali. Nah, itu yang kemarin, Ustaz. Zoom, Bu. Zoom. Gimana Ustaz Fikri? Kembali ke Ustaz Fikri, yang mana kita baca di dalam? Bebas, saya ikut. Nah ini, mulai dari wa qauluhu min raf'i hadasin. Min raf'i hadasin. Siapa yang mau baca teman-teman terlebih dahulu? Dipersilakan, tabarrukan untuk yang pertama seperti hari-hari biasa. Muliakan tamu, Ustaz. Muliakan tamu. Oh, ikraman liduyuh. Oh, boleh. Atau boleh tadi Ustaz Khairul Najmi langsung.
Iya, Karena langsung aja wajib. nanti. Wa Kan mengatur qawluhu biasa. min hadatsin bayanun li fardin wal muradu yarfa'u al hadatsu inda musta'malihi fashammala ma'a wudu'il hanafi bila niyatin li'annahu ustu'mila fi raf'i hadatsin indahu wa in lam yurfa al hadatsu indana li'adamin niyati wa qawluhu ba'du walau min tahuri hanafi isyaratun ila zalika wa innama lam yasihha iqtida Syafi'i bihi idza massa farjahu i'tibaran bi'tiqadil ma'mumi bi ishtiratir rabitati ay niyatil iktida'i fi sholati duna taharati wa ihtiyatan fil baini walidha la yasihhu al-iqtida'u bihi idza nawadda'a bila niyatin 'alal azhari ma'a hakamna ala ma'ihi bil isti'mali fananzuru li mu'taqidihi wa nahkumu bi isti'malil ma'i wali muta'aqqidina wa nahkumu ba'da bi'adami sihhati wudu'ihi bi'adami niyatihi wa la yakhfa ma fi zalika min al-ihtiyati wa qawluhu walau min tahurin ila Oke, Ustaz. Syukuran, Ustaz. Udah, Ustaz ya? Udah dulu, oke? Titik dulu. Nuktah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Air mutlak ghairu musta'malin yang belum digunakan pada fardu tahara. Apa fardu tahara itu? Daripada menghilangkan hadas yang kecil atau yang besar, sekalipun ada ianya rafa hadas dari min tuhri hanafiyin, dari bersucinya orang bermadhab Hanafi yang tidak niat iya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Wa qawluhu min raf'i hadasin bayanun li fardin. Bermula ucapannya syarih min raf'i hadasin itu bayan bagi fardhi. Tadi raf'i fardin ya. Min raf'i hadasin. Fardu yang ada ianya fardu dari rafa' hadas. Wal muradu bi raf'il hadas inda musta'milihi. Bermula yang dimaksud dengan air yang digunakan untuk rafa' hadas. Bermula yang dimaksud dengan rafa' hadas itu inda musta'milihi. Itu di sisi orang yang menggunakannya air. Itu kaitnya. Air mutlak yang belum digunakan untuk rafa' hadas. Rafa' hadas menurut orang yang menggunakan air. Fashamala ma'a wudu'il hanafi bila niyatin. Maka mencakupi ia rafa' hadas, ya ucapan rafa' hadas, akan air wudu Hanafi dengan tanpa niat. Nah, orang bermadhab Hanafi, dalam madhab Hanafi ketika wudu enggak wajib niat, dia enggak niat. Kalau menurut kita kan wudunya enggak sah. Nah, air yang digunakan tetap musta'mal. Kenapa? Li'annahu stu'mila fi raf'i hadasin indah. Karena sungguhnya air itu telah digunakan akan dianya air dalam menghilangkan hadas di sisinya si Hanafi. Wa illam yarfa'il hadasu, sekalipun tidak terangkatlah oleh hadas indana di sisi kita. Kenapa tidak terangkat hadas? Li'adamin niyah, karena tidak adanya niat. Faqauluhu ba'du, maka bermula ucapan syarih ba'du sesudahnya. Apa ucapan syarih? Walau min tuhri hanafiyin. Nah, itu isyaratun ila dzalik. Maka bermula ucapan syarih sesudahnya min raf'i hadasin
Apa ucapan syarih walau min tuhri hanafiyin itu isyaratun ila dzalik, itu isyarah kepada demikian. Nah, ini maksudnya. Jadi tadi min raf'i hadasin asghara au akbara walau min tuhri hanafiyin lam yanwi ya. Ini untuk memperjelas. Nah, sebenarnya kita udah paham. Air yang digunakan pada rafa' hadas. Rafa' hadas menurut orang yang menggunakannya. Nah. Kemudian wa innama lam yasihaq tidak Syafi'i bihi idza massa farjahu i'tibaran bi'tikadil ma'mum lishtiratir rabitah. Dan hanya saja tidak salah oleh ikutnya Asy-Syafi'i, maksudnya Asy-Syafi'i orang yang bermadzhab Syafi'i, dan hanya saja tidak salah oleh ikutnya orang yang bermadzhab Syafi'i dengannya Hanafi, idza massa farjahu bila menyentuh ia akan kemaluan ya. I'tibaran karena mengiktibarkan, memperhatikan bi'tikadil ma'mum dengan i'tikad si ma'mum. Kenapa diperhatikan i'tikad ma'mum? Listiratir rabitah. Karena disyaratkan ada hubungan antara makmum dan imam. Niyatil iktida'i fis shalah. Karena disyaratkan niat iktidak dalam salat dunat taharah, ketiadaan taharah. Wahtiyatan fil babaini, dan karena ihtiyat dalam dua bab. Nah, titik dulu. Kemudian begini. Sekarang yang jadi imam Hanafi ya, habis wudhu dia megang kemaluan. Megang kemaluan menurut mazhab Hanafi enggak batal wudhu. Menurut kita mazhab Syafi'i batal wudhu. Tidak sah ikutnya mazhab Syafi'i dengan Hanafi bila menyentuh ia akan kemaluannya. Kenapa? Karena dihitung i'tikad makmum di sini, bukan i'tikad imam ya. Ketika kita bermakmum dengan seseorang, yang diperhitungkan itu menurut keyakinan kita. Orang yang menyentuh kemaluannya nggak sah sholat, berarti kita nggak sah bermakmum kepadanya. Karena dalam sholat itu ada syarat ikatan. Rabitah di sini maksudnya ada hubungan antara makmum dan imam, yaitu niat iktidak dalam sholat, ketiadaan taharah. Wahtiyatan fi babaini, dan karena untuk mengambil pendapat yang paling kuat dalam dua bab. Maksud karena ihtiyat dalam dua bab. Dalam sisi wudhu, mazhab Hanafi berwudhu, dia nggak niat. Airnya tetap dianggap mustakmal. Oke. Kemudian dia jadi imam, megang kemaluan. Nggak sah ikut juga. Itu karena mengambil ihtiyat. Yang satu dalam bab air yang diperhatikan keyakinan orang yang menggunakan air. Dalam bab sholat yang diperhatikan keyakinan makmum. Nah, itu untuk mengikuti yang paling kuat dalam dua bab. Bab taharah dan bab sholat. Walidha, karena ini ihtiyat, la yasihul iktida'u bihi idza tawaddu'a bila niyatin 'alal adhar. Karena itu tidak salah oleh mengikuti dengannya Hanafi bila wudhu ia dengan tanpa niat, tidak sah di atas pendapat adhar. Ustaz bisa nerima kan Ustaz Fikri? Lintas paham Teguh. Cuma kalau dijelaskan ulang kayaknya lebih enak lagi Teguh. Enggak, kalau ada yang bergabung Ustaz bisa itu enggak? Bisa. Bisa Ustaz nerima kan? Bisa. Itu harus saya atur nanti. Oke. Gambar drone hana gue. Kenapa? Merukuk kenapa gambar? Kaget. Oke, kan? Nah. Sebentar, dikit lagi. Karena itu tidak salah oleh mengikuti dengannya Hanafi bila wudhu ia dengan tanpa niat di atas adhar. Dia berwudhu tanpa niat, pendapat kuat menyatakan nggak sah ikut dengan dia. Kenapa? Karena kita mengambil bab ihtiyat. Ma'a hukmina ala ma'ihi bil isti'mal. Bersama kita menghukum kepada airnya dia dengan isti'mal. Jadi di sisi air, menurut kita belum isti'mal. Karena wudhunya nggak sah, nggak ada niat. Tapi untuk mengambil lebih hati-hati dalam bab wudhu, kita ikuti keyakinan dia. Ini. Bersama hukum kita kepada airnya dengan isti'mal, fananduru li mu'taqidihi. Maka kita perhatikan bagi keyakinannya, wa nahkumu bisti'malil ma'i, dan kita hukum dengan isti'malnya air. Wali mu'taqadina.
Kita atas kepada mu'taqadihi, maka kita memperhatikan bagi keyakinan kita wa nahkumu bi'adami sihhati wudu'ihi li'adami niyatihi, dan kita hukumkan dengan tidak sah wudunya si Hanafi karena tidak ada niatnya. Wala yakhfa ma fi dzalika minal ihtiyat, dan tidak tersembunyilah oleh ma yang ada ia pada demikian dari ihtiyat. Titik dulu, ini rada rumit nih. Kembali ke Ustadz dulu. Gimana Ustaz? Kesimpulannya dikit doang Ustaz. Syarat sah wudu menggunakan air suci. Air suci yang belum pernah digunakan untuk rafa' hadas. Rafa' hadas, ya rafa' hadas menurut orang yang menggunakan air itu. Nah, udah gitu doang. Pertanyaannya, boleh nggak kita mengikuti imam yang bermadhab Hanafi yang dia wudhunya nggak niat? Boleh. Kalau dia wudhunya nggak niat, nggak apa-apa. Cuma air wudhunya kita anggap mustakmal karena udah terafa' hadas di dia. Nah, cuma kalau ikut dia imam nggak apa-apa. Yang nggak boleh kita ikuti dia ketika dia sholat habis wudhu megang kemaluannya. Nah, karena dalam keyakinan kita, kalau jadi makmum itu kan diperhatikan karena ada hubungan makmum dan imam, perlu diperhatikan untuk lebih hati-hati, perhatikan keyakinan kita juga. Karena dalam keyakinan kita, megang kemaluan, nggak sah. Benar nggak seperti itu para ustadz? Ustaz, ini kan ada kata-kata niatul iqtida ya. Ya. Iqtida ini apakah yang dimaksud dengan iqtida itu sholat jamaah di tengah-tengah? Karena saya memahami ada perbedaan antara ittiba dan iqtida gitu. Jadi kalau ittiba itu memang ya sholat jamaah dari awal ikut dengan imam. Tapi ketika ada seseorang yang sholat munfarid, kemudian datang orang nyolek bahu dari belakang dengan maksud niat ikut sholat bersama-sama agar si imam merubah niatnya kemudian dari munfarid menjadi imaman. Nah itu saya menyebutnya, yang saya pahami itu iqtida gitu. Kira-kira begitu apa tidak, Ustaz? Ya, kalau itu nggak bebas sebenarnya, nggak masalah. Enggak? Mau namanya iqtida yang ikuti imam. Iktimam juga iqtida. Nah, cuma masalahnya ini yang dilihat antara hubungan imam dan makmum. Jadi iqtida di sini kita artikan nggak apa-apa, ikut berjamaah maksudnya. Boleh dari awal, boleh di pertengahan. Assalamualaikum. Ada persoalan sedikit. Dapat kalau Ustaz. Suaranya agak kecil, Kiai. Mohon maaf, Kiai. Kiai. Ya. Jika tadi pada saf yang tidak dekat dengan imam atau pada saf 2 dan 3. Ketika kita bermakmum kepada orang yang bermadzhab Hanafi dengan memegang kemaluan tidak batal, posisi makmum yang tidak tahu bagaimana tindak lanjutnya itu. Apakah memang seseorang yang makmum menjadi batal karena ketidaktahuan bahwa si makmum itu, si imam itu dengan keyakinannya memegang kemaluannya tidak batal. Bagaimana Ustaz? Jadi kalau tidak tahu nggak ada hukumnya Ustaz. Hingga lahirlah oleh urusan itu kan. Nah, jadi ini ceritanya ketika kita tahu. Ya, jadi secara umum antara satu madhab dengan madhab lain sah mengikuti. Sah mengikuti jamaah kan. Ini kan nggak selalu orang habis wudu masa megang kemaluan. Ini kalau kita tahu pasti. Misalkan ada teman madhab Hanafi kan. Misal. Tapi secara umum kalau di masjid ya kita hukum secara zahir lah. Nah, itu
Kalau misalkan kita udah tahu kalau dia itu madhab Hanafi yang dia pasti wudhunya tanpa niat, berarti tetap batal berarti, Tengku. Sah, ikutnya sah. Cuma airnya doang yang dianggap mustamal. Air wudhu dia maksudnya nggak boleh kita gunakan untuk wudhu. Tapi kalau kita ngikuti berjamaah dengan dia, sah jamaah kita. Yang berkaitan dengan walidza la yasihul iktida'u bihi idza tawaddu'a bila niyatin ala adhar. Nah, itu pendapat Adhar. Maksudnya iya, tapi mukhalafah. Kalau secara maksud saya begini, secara umum ini keputusan ulama ya. Kalau di sini pendapat Adhar memang nggak sah karena mengambil bab ihtiyat itu dulu. Karena memperhatikan keyakinan kita juga. Tapi pendapat yang umum di masyarakat nggak diambil pendapat Adhar ini. Yang diambil mukabil Adhar untuk menjaga persatuan umat. Jangan sampai gara-gara bermadhab kita jadi tidak berjamaah. Kalau di sini oke. Kalau di sini oke. Pendapat Adhar menyatakan tidak sah kita menjadi makmum yang imamnya madhab Hanafi wudhu tanpa niat. Itu pasti ya Tengku ya, pasti tanpa niat kalau Hanafi ya, Tengku. Tidak ada khilaf di madhab Hanafi itu. Nah itu dia, kita kurang pengetahuan tentang madhab Hanafi kan. Nah, kita anggaplah dia nggak pakai niat. Maksudnya dalam madhab Hanafi nggak wajib niat. Oh, nggak wajib aja ya? Maksudnya Nggak ada wajib kemungkinan aja. Nah, kan ada kemungkinan dia niat juga kan. ada kemungkinan niat. Karena gini, pendapat yang umum yang dilihat itu kan keyakinan kita Ustadz. Yang penting sholat kita sah. Sholat dia menurut dia sah. Kemudian sahlah kita hubungkan sholat kita dengan sholat dia. Itu pendapat yang paling umum di masyarakat. Nah ini lagi kasusnya Tengku. Kalau misalkan kita kan biasanya kita tuh bepergian ya. Terus kita biasanya ada masjid kayak apa nggak tahu ini sampingnya apa, kita kan masuk ya. Terus kita berjamaah. Nah itu kan biasanya kan ada yang bacaannya lirih di basmalah itu. Nah itu kan, nah kita kan jadi mikir itu. Nah ini dia baca apa dia memang tidak baca apa bacanya lirih. Berarti kan kita ngukumin yang mana itu Tengku? Ah itu nggak apa-apa. Yang penting begini tadi, dalam keyakinan imam, misalkan basmalah nggak wajib, dia nggak baca kan? Ya. Dalam keyakinan dia, sholat dia sah. Dalam keyakinan kita baca basmalah, sholat kita juga sah. Kita hubungkan antara sholat yang sah dengan sholat yang sah, sahlah. Nah, jadi boleh berjamaah kepada imam yang tidak baca basmalah sekalipun. Kalau saya kok jadi mikirnya gini Tengku. Soalnya kan kita kan ngukumi dohirnya. Ya. Sedangkan anggapan kita imam itu batal karena dia nggak baca basmalah gitu. Bagian dari Fatihah. Rukun kauli. Kalau saya kok mikirnya justru batal gitu. Kecuali kita punya anggapan dia bacanya lirih. Ya nggak kedengeran kita gitu. Nah kan kayak Maliki ya. Maliki itu kan bacaannya lirih kan. Iya. Jadi kalau kita mengikuti seperti itu Ustaz, ya. Berarti antara satu madhab dengan madhab lain bermusuhan Ustaz. Arti bermusuhan tidak sah saling ikut. Jadi yang jadi i'tibar dalam sholat berjamaah itu keyakinan orang masing-masing. Itu mukabil adhar. Kalau pendapat adhar memang iya. Yang dilihat keyakinan kita. Tapi praktek di masyarakat ini praktek ya. Yang dilihat keyakinan orang yang sholat itu. Kalau menurut dia sholat dia sah, ya nggak apa-apa kita ikut. Ini untuk menambah keyakinan Tengku ya. Itu kira-kira saya dapat di mana itu mukabil itu Tengku? Mukabil adhar itu. Soalnya pas dulu ngaji itu kan itu sah tidaknya itu berjemaah itu anggapan makmum kepada imam. Jadi meskipun menurut imam sah, kalau menurut makmum tidak sah berarti kita yang jadi makmum juga ikut nggak sah. Maksud Ustaz referensinya di mana kita cari ya? Nah iya, soalnya itu kayaknya saya di Bajuri itu kayaknya begitu bahasanya kan. Nanti kita cari insya Allah ketemu di kitab Bughiyatul Mustarsyidin ya. Tapi terakhir nanti. Oke. Kayaknya penting juga itu Tengku, soalnya kita kan kalau dihukumi tidak sah itu kita aduh ini mau berjamaah ini rugi 27 nih. Ya makanya. Kita udah kadung masuk masjid orang lah gitu. Jadi kalau kita ambil pendapat tidak sah berarti ikhtilaf umat bukan lagi rahmat Ustaz. Ikhtilaful ummah nikmatun.
Iya, iya. Jadi Padahal kan musibah. kayak Imam Syafi'i kan juga pernah bermakmum ke Imam Ahmad bin Hambal kan ya? Ya. Tanpa kunut yang di hadis itu. Itu Ustaz. Jadi begitu. Mungkin barangkali menambahkan, kalau kita lihat misalnya sholat di Masjidil Haram itu rata-rata imam kan itu tidak membaca basmalah. Ya mungkin membaca basmalahnya sir. Ya, kemudian dengan suara yang lantang, ya kita ikut aja lah. Karena di situ kan udah istilahnya orang berbagai macam madhab kumpul di situ ketika saat sholat zuhur atau sholat maghrib misalnya, sholat isya. Walaupun barangkali di situ imamnya rata-rata, saya juga pernah ke sana gitu, enggak pernah kedengaran basmalahnya. Apa itu dibaca atau tidak? Ya kita berkeyakinan husnuzon saja bahwa imam itu membaca basmalah, begitu aja. Saya kira itu lebih kan gitu samuhnya. Gitu. Mau main dulu Ustaz ke Masjidil Haram dulu, mau mastiin. Iya. Belum pernah ke sana ini. Iya, begitu aja. Sehingga dengan demikian kita namanya seperti tadi Tengku katakan, hindari ya ikhtilaf yang bersifat apa namanya tidak krusial lah gitu. Sehingga dengan demikian kita istilahnya ikhtilaful ummati rahmatun itu kita kedepankan. Demikian Ustaz, sekedar menambahkan. Ya. Ustaz. Itu Ya. kalau kita lihat fatwa Darul Ifta memang jelas Ustaz. Ada pertanyaan satu. Darul Ifta Misriyah memang ulama menyatakan sah. Tujuannya salah satunya untuk menjaga persatuan ya. Ya. Itu. Cuma referensi kitabnya coba nanti kita cari. Oke. Mohon Ya maaf, betul Teguh. Di Hanafi di Rahmatul Ummah nih enggak mewajibkan niat. Enggak mewajibkan kan ya? Ya. An-niyatu wajibatun fi taharati. Niat itu wajib di dalam taharah, minal ghusli untuk mandi, wal wudu, wat tayamum dan tayamum inda kafatil ulama. Di semua ulama mazhab yang 4. Fala tatihu taharatu illa biniyatin. Dan tidak sah bersuci kecuali dengan niat, koma, bukan titik. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah, la yaftakiru syai'un min dzalika ila niyyati. Tidak membutuhkan oleh sesuatu daripada yang demikian bersuci, wudu, tayamum, ila niyyati kepada niat, illa tayamum kecuali tayamum. Fa innahu la budda fihi minan niyyati. Kalau tayamum baru perlu kepada niat menurut madhab Hanafi. Jadi Hanafi dibedakan. Untuk urusan wudu dia nggak perlu pakai niat. Untuk urusan tayamum justru wajib niat. Begitu. Yang saya pertanyakan kan ada hadisnya ya. Tengku man massa gimana tuh, man massa farjahu faliyatawaddo kan ya kalau nggak salah. Apa Imam Hanafi nggak mengambil hadis ini gitu ya? Kalau bicara muqaranatul madzhab. Karena hadis gini kan kuat di satu orang, kadang lemah di ulama yang lain ya, beda tinjauannya. Selalu ada khilafnya. Ya kadang tinjauannya kan itu kan masa itu diartikan kayak mengumpuli istrinya kan gitu kan. Hanafi itu La masa kalau yang saya tahu itu Ustaz. Kalau masa itu harus dengan batin kaf kan? Ya. Telapak tangan. Telapak tangan. Nah, itulah dia Ustaz. Nah, nantilah kita ngaji perbandingan mazhab. Oke. Syafi'i aja belum selesai, kita ini ngaji ini. Ya. Ini lanjut lagi. Qauluhu qala min tuhrin. Berikutnya natafadhal bi qiraatihi Syekhuna Ustaz Mustari. Ustaz Mustari. Tafadhal mashkuran wa mahbuban. Kiai Mustari, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran Ustaz? Kedengaran? Kedengaran enggak? Wa qauluhu walau min tuhrin. Dirihi. Ay walau kana al-isti'malu lil ma'i husila min tuhri hanafiyin ila
Ke bawah garis Ustaz. Wa qauluhu au ya, Au sabiyin ya. yang mana Ustaz? Yang ini. Iya. Wa qauluhu au sabiyin ila akhirih. Ay walau kana min tuhri sabiyin ghairi mumayyijin. Toharahu waliyuhu li ajli ayyatawafa ayyatawafa bihi qauluhu walau ma'fuwan anhu ay ka qalili dammi ajnabiyyin ghairi mughalladhin au kasirin min nahwi baragisa ghairi dzalika. Qauluhu fa'ulima apa itu? Ay min tafyidil musta'mali bi kaunihi qalilan wa qauluhu ay wa ba'da faslihi anil mahalli wa dzalika li'anna ma dama mutaraddidan alal idwi la yasbutu lahu hukmul isti'mali. Oke Ustaz. Syukuran Ustaz ya. Nah, jadi ini masih lanjutan yang di atas. Qauluhu walau min tuhrin. Bermula ucapan syarih walau min tuhrin. Walau kanal isti'malu lil ma'i hasala min tuhri hanafiyin. Sekalipun adalah penggunaan bagi air itu terjadi ia dari bersucinya Hanafi yang tadi ya. Tetap dianggap musta'mal juga. Wa qawlihi au sabiyyin. Nah, ini kita lanjut di luar dulu dikit. Nah, ini masih contoh au sabiyyin. Sabiyyin atah kepada Hanafiyin ya. Sekalipun ada ianya air itu daripada sucinya si sabi. Lam yumayyit yang belum memayit ia. Untuk apa bersuci si sabi yang belum memayit? Oh, li tawafin untuk tawaf. Nah, maksudnya bagaimana? Walau kana min tuhri sabiyin ghairi mumayyidin. Sekalipun ada ianya air itu dari bersucinya anak kecil yang belum memayit. Taharahu waliyuhu, yang menyucikan akannya si sabi oleh walinya. Kenapa disucikan? Li ajli ayyatufa bihi. Karena bahwa tawaf ianya si wali bihi dengannya si sabi. Jadi ini seorang ayah bawa anaknya ibadah haji kan? Nah, sebenarnya anak kecil itu ya yang belum memayit tentunya dia nggak sah wudhunya. Sekarang diwudhukan oleh walinya untuk dibawa tawaf. Nah, kayak cerita kemarin, walaupun dia nggak wajib wudhu, artinya kalau dia meninggalkan wudhu nggak berdosa, tetapi begitu wudhu, rukun wudhu itu dianggap malabuddamin. Maka air yang digunakan untuk wudhu siapapun dianggap mustakmal juga. Nah, gitu Ustaz. Kalau yang li ajli ayatufa itu kalau failnya ke sobi terus domir bihi ke ma itu bisa nggak tentu kira-kira? Nggak ada amanya. Ke air maksudnya? Ma ya air. Tawaf nggak boleh dengan air. Jadi gini maksudnya. Sekali lagi. Menyucikan akannya si sabi oleh walinya. Kenapa disucikan? Li ajli ayatufa. Karena mau tawaf ianya si wali dengannya si sabi. Jadi anaknya mau dibawa ikut tawaf. Diwudhukan dulu. Nah itu Ustaz. Kayak cerita kemarin, anak kecil kan nggak sah wudhunya kalau belum memayit kan. Tapi karena bukan dia yang wudhu, diwudhukan oleh orang lain, nggak apa-apa. Tapi rukun wudhu kan dianggap malabuddamen untuk dia ya. Bahkan untuk semuanya, makanya airnya jadi mustakmal. Nah ini baru selesai. Nah ini qauluhu walau ma'fuan anhu beda lagi. Nah ini harus kita baca izalatun najasin. Nah, ini begitulah kalau kita baca hasyiah, memang rada ruwet ya kan.
Karena harus qauluhu, tapi nggak apa-apa. Ini kan kita belajar baca sebenarnya. Ya. Nah, ini yang di dalam berarti nggak usah dibaca lagi nanti. Ini di luar satu orang. Wa izalatu najasin. Nah, dipersilakan Ustaz Fikri. Oke, wa izalatu najasatin falyatafaddal bi qiraatihi al-Ustaz Zulkarnain. Ustaz Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatun najasati walau ma'fuwan anhu qalilan ay hala kaunil musta'mali qalilan ay dunal kullataini. Fa in jumi'al musta'malu fa balagha kullataini fa mutahhirun kama law jumi'al mutanajjasu fa balagha kullataini wa lam yataghayyar wa in qalla ba'du bitafriqihi fa ulima annal istimala la yasbutu illa ma'a qillatil ma'i ay wa ba'da faslihi anil mahallil musta'mali walau hukman ka anjawaza min kabul mutawaddi au rukbatahu wa in ada li mahallihi aw intaqala min yadin li ukhra na'am la yadurru fil muhdisi infisalul ma'i minal kaffi ila sa'idi wala fil junubi infisaluhu minar ra'si ila nahwi sadri mimma yaghlubu fihi tafaduhu. Ustaz. Syukran Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi ya. Syarat wudhu pertama air suci, air mutlak yang belum digunakan untuk rafa hadas dan belum digunakan wa izalati najasin dan belum digunakan pada menghilangkan najis. Ini kita ataf kepada rafi hadasin ya dalam matan ya. Belum digunakan pada menghilangkan najis. Walau ma'fuan anhu sekalipun ada ianya najis itu yang dimaafkan darinya najis. Air mutlak boleh untuk wudu, belum digunakan untuk menghilangkan najis. Walaupun najis itu ma'fuan an, kalau air sudah digunakan untuk mencuci najis, walaupun najis itu ma'fu, tetap air itu dianggap mustakmal. Nggak boleh dipakai lagi kan? Nah, sebenarnya najis itu kalau nggak dicuci pun nggak apa-apa, tapi begitu dicuci dengan air itu tetap nggak boleh digunakan lagi. Qalilan. Tapi ada syaratnya. Kalau air yang digunakan pada menghilangkan najis, qalilan ay hala kaunil musta'mali qalilan. Hal keadaan air yang digunakan itu sedikit. Ay dunal qullatain. Arti sedikit dalam bahasa kita nggak nyampe 2 kullah. Air yang nggak nyampe 2 kullah digunakan untuk menghilangkan najis. Sekalipun najis itu ma'fu, air itu tidak mutlak lagi namanya ya. Fa'in jumi'al musta'malu fabalagha qullataini. Maka jika dikumpulkan akan air musta'mal, maka sampai ia akan 2 kullah famutahhirun, maka dianya air musta'mal itu menjadi menyucikan kembali. Kama lau jumi'al mutanajjisu, sebagaimana jikalau dikumpulkan air yang kena najis, fabalagha qullataini, maka sampai ianya air mutanajjis akan 2 kullah walam yataghayyar, dan tidak berubah ya air dengan salah satu sifatnya. In qalla sekalipun sedikit ianya air. Demikian pula jika dikumpulkan akan air mutanajis maka sampai ia 2 kullah dan tidak berubah ianya air, sekalipun sedikit ianya air mutanajis yang tadinya 2 kullah. Ba'du sesudah digunakannya. Sekalipun sedikit ya, maksudnya sekalipun berkurang ia dari 2 kullah, ba'dahu sesudah digunakan bitafriqihi dengan sebab dipisahkannya air. Titik dulu ya. Di sini dulu. Ba'du. Fa'ulima annal isti'mala la yasbutu illa ma'aqillatil ma'. Maka dimaklumkan akan bahwa sungguh isti'mal itu tidak sebut ia kecuali bersama sedikit air. Wa ba'da faslihi, dan sesudah terpisahnya air anil mahallil musta'mali, dari tempat yang digunakan. Ya. Walau hukman, sekalipun ada ianya fasli, sekalipun ada ianya terpisah air, itu pada hukum. Seperti bahwa anjawaza min kabal mutawadhi, seperti bahwa melewati ianya air
akan bahunya orang yang berwudu, au rukbatahu atau akan lututnya, wa in ada li mahallihi sekalipun kembali ianya air bagi tempatnya air, awin takala atau berpindah ianya air min yadin li ukhra dari satu tangan kepada tangan yang lain. Naam, kendati pun demikian, ini arti dulu. La yaduru fil muhdisin fisalul ma'i. Kendati pun demikian, tidak mudaratlah pada orang yang berhadas oleh berpisah air minal kafi ila sa'id, daripada lengan, daripada telapak tangan kepada lengan. Wala fil junubi, dan tidak mudarat pada orang yang berjunub infisaluhu oleh terpisahnya air minar ra'si, dari kepala, ila nahwi sadri, kepada seumpama dada. Dari mama yaghlubu fihi taqadduh, yang sering padanya ma oleh taqadduh, oleh lompat-lompat air. Nah, Terpercik maksudnya. ya, terpercik. Kan nggak bisa dihindari kan, dari kepala menuju dada. Nah, ini kembali dulu ke Ustaz. Ustaz, surahnya gimana Ustaz, kesimpulannya? Kesimpulan. Langsung kesimpulan. Jangan kesimpulan dulu, penjelasan dulu Ustaz Najmi. Panjang kan ini. Matan soalnya. Nah, jadi begini. Air suci, air yang syarat sah wudu yaitu air suci. Suci, air mutlak yang belum digunakan untuk menghilangkan najis, sekalipun najis itu dimaafkan, tapi belum digunakan. Air yang tidak sampai 2 kula yang belum digunakan untuk menghilangkan najis. Udah, ini doang surahnya. Itu doang sebenarnya matannya udah. Ya kan? Nah, artinya kalau air 2 kula walaupun digunakan untuk menghilangkan najis segala macam, selama tidak berubah ya nggak apa-apa kan. Nah. Kemudian air musta'mal pun yang tadinya sedikit-sedikit begitu dikumpulkan sampai 2 kulah kembali dan tidak berubah, jadi suci kembali, suci dan menyucikan. Bahkan air yang terkena najis sekalipun, kalau sampai 2 kulah tidak berubah, ya tetap suci. Sekalipun sesudah digunakan jadi berkurang dari 2 kulah. Nggak apa-apa. Yang penting ketika dipakai dia ada 2 kulah. Itu penjelasan dari wa in qalla. Air mutanajis dikumpulkan pas 2 kulah, nggak berubah, suci. Begitu kita gunakan untuk wudu jadi berkurang, nggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya kita baca di dalam dulu, baru ada penjelasan tambahan. Nah, tadi ini saya artikan dulu yang dibaca oleh Ustadz Mustari. Walau ma'fuan anhu, air yang belum digunakan untuk menghilangkan najis, sekalipun najis itu dimaafkan darinya. Mana contoh najis dimaafkan? Kakalili dame ajnabiyin ghairi mughalladin. Seperti sedikit darah yang ajnabi yang ghairi mughallad, yang bukan darah dari najis berat. Nah, 2 tetes darah atau setetes 2 tetes darah dimaafkan kan? Nah, tapi begitu kita cuci airnya tetap bernajis. Oh, kasiren atau banyak, seperti banyak min nahwi barakisa, dari seumpama nyamuk, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Kalau memang kita berbala, di masjid kita banyak nyamuk, walaupun banyak darahnya tetap ma'fuan anhu juga. Ini karena umum bala alasannya. Qauluhu fa'ulima, bermula ucapan syarih maka dimaklumkan. Dimaklumkan dari mana? Min taqyidil musta'mali bi kaunihi qalilan. Dengan dikaitkan musta'mal dengan keadaannya musta'mal itu sedikit di luar kan. Air baru musta'mal kalau sedikit. Berarti kita maklum bahwa kalau air banyak enggak ada cerita musta'mal. Wa qauluhu, dan bermula ucapan syarih, wa ba'da fasli anil mahal, dan sesudah terpisahnya air dari tempat yang digunakan. Selama dia masih di tempat enggak disebut musta'mal. Wa zalika li annal ma'a, bermula demikian itu karena sungguhnya air itu madama, selama tetap ianya air mutaraddidan, yang bolak-balik ianya air alal adwi, di atas anggota badan, itulah yasbutu lahu hukmul isti'mal, tidak sebut baginya air oleh hukum isti'mal. Jadi air yang kita gunakan untuk wudu kemudian sudah terpisah baru dianggap isti'mal ya, kalau enggak belum. Nah, jadi nanti ini beliau simpulkan di sini nih, wa alam kan. Nah, ini nanti ada kesimpulan penjelasannya yang diminta oleh Ustadz Najmi. Kembali ke Ustadz. Di matan tunggu walau hukman ka'an jawaza man kibal mutawaddi'i aw rukbatihi. Itu gimana tunggu surahnya? Ini lanjutan nanti. Jadi gini, air baru dianggap musta'mal
kalau sudah terpisah dari tempat penggunaan. Terpisah itu enggak harus terpisah benaran, walaupun pada hukum terpisah. Misal, air di kaki berpindah ke paha, ke atas berpindah, atau ke perut, mengalir. Atau ini dari bahu, contoh di sini kan. Seperti melewati ianya air akan pundaknya orang yang berwudu atau lututnya. Seperti melewati ianya air akan mana tadi? Seperti melewati ianya air akan mingkaba. Mingkaba bahu kan, pundak ya. Akan pundak orang-orang yang berwudu. Jadi gini, ini air digunakan untuk basuh muka. Kemudian dari muka mengalir ke bahu. Nah, itu udah dianggap infisal pada hukum. Walaupun secara zahir kan enggak infisal, Ustaz. Karena dia mengalir mengikuti badan. Tapi dianggap infisal. Bisa nggak seperti itu, Ustaz? Jadi, ya Ustaz. Ustaz. Hadir. Ustaz. Ya, hadir. Iya, Tuan Nazmi. Gimana? Jadi infisal itu berarti kayak kita sapu muka itu kita angkit kita pisahkan jari kita dari muka itu pisah juga Ustaz? Air itu. Iya, dari muka berpindah ke tangan, Ustaz. Kalau tangan nggak dihitung kayak. Karena tangan kan digunakan untuk membasuh kan. Pasti ada bekas-bekasnya. Itu sama kayak orang berkumur-kumur bulan puasa ya, nggak apa-apa. Sisa dikit. Ini ceritanya air basuhan muka berpindah ke anggota yang lain. Walaupun dia mengalir mengikuti badan. Secara zahir nggak terpisah. Artinya air itu nggak terangkat mengalir. Tapi dianggap pada hukum infisal. Atau berpindah dari satu tangan di contohnya kan, ke tangan yang lain. Maksudnya begini Ustaz. Kalau infisal secara hakiki, air itu meninggalkan badan kita. Itu jelasnya. Oke? Air dari tangan jatuh ke tanah. Itu infisal hakiki. Kalau infisal pada hukum, berpindah dari satu anggota kepada anggota yang lain. Itu infisal pada hukum. Walaupun infisal pada hukum ada yang dimaafkan. Kayak dari telapak tangan ke lengan. Nggak bisa dihindari kan? Tapi kalau dari tangan kanan berpindah ke tangan kiri, nah itu sudah dianggap mustakmal. Cuma kalau dari telapak tangan kanan berpindah ke lengan tangan kanan, itu kan masih satu tangan. Nah itu belum dianggap infisal. Artinya dimaafkan nanti. Ini. Jadi kayaknya yang muka tadi infisal juga Ustaz? Dari muka berpindah ke? Kan kita sapu muka inilah kan, kita sapu muka kan air di tangan kita ni kita pisahkan. Ya. Kita ambil air pakai tangan, kemudian kita basuh muka. Kemudian air di muka berpindah kepada tangan ya. Ya. Ya itu infisal namanya. Air di tangan jadi mustakmal. Tapi kan nggak apa-apa, bukan najis kan. Nanti kita ambil air lagi yang baru, kita gunakan untuk anggota yang baru. Masya Allah ini kitab. Gimana Ustaz Cicip? Cicip, dinyalain mic-nya dulu Ustaz Cicip. Nggak kedengeran. Jadi kan beda gue antara ne pede gambar dengan ne pede gambar rasa haji beda gue. Beda. Oke. Maaf ya Mas Haji dikit. Oke. Ya, kan kalau misalkan kita ngambil air pakai ini ya, pakai tangan ke muka. Jadi selama tangan belum terlepas dari muka kan belum istiqmal kan ya? Belum. Jadi tetap kan meratakan air yang ada di muka gitu, terus sampai ke sudut-sudut muka. Nah, baru kalau kita melepaskan tangan kan istiqmal ya, Tengku ya? Iya, benar. Kalau enggak ribuh banget kan? Jadi memberatkan urusan itu. Gini. Jadi maksud mengalir tuh air basuhan muka, Tengku, misalnya dari air muka terus turun, mohon maaf ke dada. Nah, ini udah ketika sudah lewat perbatasan muka ke leher, itu sudah dihukumkan mustakmal. Ya, fi hukman, hukman. Pada hukum mustakmal.
Hukman, mustamal hukman. Nah, ya. Karena secara zahirnya kan misalnya belum gua- impisal. Kalau misalnya kan ada penjelasan di dalam kitab, Ya. telapak tangan kita jika kita niatkan sebagai mighrafah atau Ya. ciduk ya atau gayung, itu kan boleh ya Teguh ya. Ya. Nah, jika bersambut-sambut gayung misalnya, satu tangan dipindah ke tangan yang lain, dipindah ke tangan yang lain, baru dipakai untuk wudu. Nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa Teguh kalau kayak gitu. Ya, Kan berpindah-pindah juga tuh. gayung semua kan kayak paralon itu mengalir. Ya, misalnya dalam kasus seperti itu kan. Ya. Tangan si A dipindah jadi kayak sambut gayung gitu. Tangan si B, tangan si C gitu. Itu biar jelas Maka Ustaz salah minta satu- biar Hah? jelas itu baca dulu wa alam ini. Minta satu orang untuk membaca. Oke, siap. Ustaz. Satu Ustaz. Ustaz. Ya. Iya. Jadi kayak air yang mustakmal yang dalam ember kan nggak sampai 22 kolah Ustaz. Ya. Jadi kita ambil wudu. Jadi air yang di muka tadi yang terpisah itu masuk kembali ke dalam ember. Iya, air yang sudah kita pakai, Hah? yang di muka itu kemudian dia lepas dari muka, itu air mustakmal. Air yang di ember nggak mustakmal, kan gitu. Jadi yang mustakmal tadi yang jatuh ke dalam ember nggak apa berarti tak? Nggak apa-apa, kan yang mustakmal air yang jatuh doang. Begitu air yang mustakmal jatuh ke ember, apakah air dalam ember masih bisa digunakan? Itu urusan lain lagi kan. Nanti kan ditakdirkan. Kalau yang jatuh itu baunya apa, rasanya apa, segala macam, kira-kira merubah nggak air dalam ember? Kalau nggak merubah, nggak apa-apa, digunakan kembali. Jadi nggak begitu jatuh satu tetes dalam ember, otomatis air dalam ember jadi mustakmal, enggak. Kalau enggak, kacau kan Ustaz itu, jadi semua kagak bisa dipakai itu. Ini Ustaz, coba baca dulu nih. Di sini ada penjelasan tambahan. Oke, ba'da dzalika Ustaz Erwan. Ustaz Erwan Al-Lomboki. Ini saya jadi gangguan, nggak tahu ini, nggak kelihatan lagi nama-nama orang, nggak tahu salah tekan apa. Jadi nama anggota nggak kelihatan atau kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna syurutal isti'mali arba'atun. Tu'alimu min kalamihi qillatul ma'a wa isti'maluhu bima la budda minhu wa yanfasila 'anil adwi wa adamu niyatul i'tirafi fi mahalliha wa huwa fil ghusli ba'da niyatihi wa 'inda mumassatil ma'a li syai'in min badanihi walau nawal ghusla min janabati thumma wada'a kaffahu fi ma'i qalilin wa lam yanwil i'tirafa sara musta'malan wa fil wudu'i ba'da ghusl al-wajhi wa 'inda iradati ghusl al-yadaini walau yanwa i'tirafa hina idzin sara ma'a musta'malan. Lanjut. Oke, titik ke sana. Nah, ada satu alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna syurutal isti'mal arba'atun. Ketahui olehmu bahwa sungguh syarat isti'mal itu ada 4. Air baru dianggap mustamal ada 4 syaratnya. Tu'alamu min kalamihi, diketahuikan akan dianya 4 ini dari kalamnya syarah. Yang pertama qillatul ma'i, sedikit air, wasti'maluhu fima la budda min, dan menggunakannya air pada ma yang tidak boleh tidak daripadanya ma. Yang pertama, air baru dianggap mustamal, air itu nggak nyampe 2 kolah, kemudian digunakan pada sesuatu yang tidak boleh tidak. Atau mudahannya pada fardu taharah lah ya. Nah, walaupun malabuddha lebih umum lagi dari fardu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyan fasila anil adwi, dan terpisah yanya air dari anggota. Air yang kita gunakan, kemudian air itu nggak sampai 2 kolah, dan air itu terpisah, baru mustamal. Dan wa adamu niyatil ightirafi fi mahalliha, dan tidak ada niat
menceduk ya bahasa Indonesianya, dan tidak ada niat menceduk fi mahalliha pada tempatnya niat. Bahwa dan dianya mahalnya niat fil ghusli pada mandi ba'da niyatihi sesudah niatnya mandi. Jadi tentunya kalau mandi niat harus ada basuhan juga kan? Boleh nggak kita mandi niat dulu tapi nggak pakai air sedikit pun? Nggak bisa Enggak. tentu. Harus ada sedikit air. Kita ambil dulu air sedikit. Udah kita niat mandi junub kan? Nah, udah. Sesudah kita niat mandi junub, kemudian kita masukkan tangan ke air yang sedikit. Dan ketika kita masukkan tangan nggak niat. Nah, itu air yang di ember yang kena tangan kita mustakmal semuanya. Tapi kalau niat nggak mustakmal. Nah, kan itu gayung kan? Nggak apa-apa. Nah, itu tidak niat iktiraf pada tempatnya niat dan dianya tempat itu pada mandi sesudah niatnya mandi. Wa adamu mumasatil ma'i li syai'in min badane, dan tidak menyentuh air bagi sesuatu dari badannya. Di saya wa inda Tengku. Wa indah Tengku. Wa inda. Ya. Oh ya. Emang saya bacanya gimana tadi? Adam. Ada. Iya, wa inda yang benar ya. Makanya Di jadi sana ini juga wa penjelasannya inda. ini kan kok tidak menyentuh. Masya Allah. Oke. Kurang ngopi berarti Teguh. Kurang ngopi. Ini kopinya rada pahit ini hari. Wa adami mumasatil ma'i, dan tidak menyentuh tidak. Dan ketika menyentuh air bagi sesuatu dari badannya. Kalau nggak menyentuh ya nggak istimal kan? Harus menyentuh. Kemudian terpisah. Oke. Nah. Falau nawal ghusla minal janabah, maka jikalau niat ia akan mandi dari junub. Summa wada'a kafahu, kemudian meletakkan ia akan telapak tangannya fi ma'in kalilin, dalam air yang sedikit. Dan walam yanwil iqtirafa, tidak niat ia akan menceduk sara mustakmalan. Jadi ianya air itu mustakmal kan? Air yang bersambung dengan tangan dalam ember mustakmal semua. Wa fil wudu kita ataf fil ghusli, mana tadi di atas fil ghusli. Nah ini. Wahwa dan dianya tempat niat iktiraf pada wudu ba'da ghuslil wajah, sesudah membasuh wajah. Wa inda iradati ghaslil yadain, dan di ketika berkeinginan membasuh dua tangan. Basuh wajah dulu udah niat, kemudian kita masukkan tangan ke dalam ember, pas kita masuk berarti niat iktiraf. Kalau enggak niat, air dalam ember langsung mustamal. Kalau lam yanwil iktirafa, maka jikalau tidak niat ia akan iktiraf ketika itu memasukkan tangan ke dalam ember, saral ma'u mustamalan, jadilah air itu mustamal. Titik. Nah, ini susah juga disimpulkan. Kembali ke Ustaz. Jadi kalau niatnya itu sebelum lagi Ustaz, bukan sesudah basuh muka. Sebelum basuh muka kan belum ada niat, nggak apa-apa. Itu namanya belum wudu kan? Itu sama kayak kita ke kamar mandi mau ngambil air, masukin tangan ke ember nggak apa-apa, air nggak apa-apa. Dan kalau niat tu Kak, kita memang sengaja kita niat awal Ustaz. Nggak perlu niat. Gimana maksudnya? Coba. Maksudnya kan di sini niatnya mesti sudah basuh wajah Ustaz. Ya. Jadi sebelum basuh wajah kita sahaja mau niat awal. Sengajakan untuk niat awal Ustaz. Niat mengambil air. Niat mengambil air. Diambil air untuk apa? Itu belum. Kan kita belum dianggap berwudu, Ustaz. Itu sama kayak kita biasa, enggak. Kalau belum niat wudu, kita belum dianggap berwudu. Walaupun tangan kita masukin ke dalam ember ini itu enggak pengaruh. Ya. Baru dianggap wudu kalau sesudah membasuh muka, udah mulai lah, udah ada niat kan. Begitu juga mandi, ketika kita basuh bagian badan sambil niat. Susah untuk mengingat hukum Ustaz ya. Keder kita. Ini harus benar-benar ahli fikih ini, kita enggak susah. Jadi dalam penjelasan yang tadi saya maksud, jika ada 5 orang atau 4 orang yang saling bersambut gayung dengan niat tangan ikhtiraf untuk basuh muka ya Teguh ya, untuk basuh muka nih ya, saya ngambil air, saya oper ke si A, si A oper lagi ke si B, niat di situ dia, nawaitul wudu'a itu. Nah,
niat doang tapi belum sempat dibasuh, Tengku. Kemudian dioper lagi ke si C. Nah, si C ini mulai membasuh mukanya. Apakah mustamal? Belum ya? Kalau Belum, yang lihat, dalam kelihatannya belum. Anggap aja keran itu kan mengalir kan. Zaman sekarang nggak ribut Ustaz. Ini zaman dulu ribut, kayaknya kurang air ya. Sekarang rata-rata pakai keran ya. Aman ya. Berarti Gure itu Muqtarina dia bersamaan waktu cuci muka itu baru dikatakan niat. Berarti sebelum dia sampai air ke muka itu berarti belum niat. Berarti kan begitu Gure. Begitu kesimpulan jadinya. Iya, itu tentang wudhu. Enggak. Kan nih, wudhu itu rukun pertama basuh muka sambil niat. Ya. Kan gitu. Basuh muka sambil Seperti niat. Ustaz Fikri bilang dari B ke C, yang B berniat tapi belum sampai air ke muka, tapi si C langsung menyampaikan air ke muka, kan begitu. Begitu maksudnya Ustaz Fikri ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi maksud ya sama dengan ketika kita mengambil air, niat kalau untuk diri sendiri ya, tidak dioper-oper. Ketika kita ngambil air, kita udah niat wudhu gitu kan. Tapi air yang udah ada di tangan kita ini nggak jadi kita pakai, malah kita oper ke orang lain untuk dipakai wudhunya dia gitu. Setelah ada di tangan kita yang kita sudah niatkan untuk menciduk gitu. Apakah kemudian orang yang saya oper air ini ke dia, kemudian airnya akan dianggap mustamal atau tidak, seperti itu? Enggak usah, kalau udah niat ikhtiraf dia kan. Dia udah niat ikhtiraf, tapi masalahnya belum isti'mal fima la budda minhu. Ya, kan apa? Ustaz Abdullah. Kalau saya memahaminya begini, kalau di wudhu itu kan yang dihitung ikhtiraf itu setelah ba'da ghuslil wajhi, setelah membasuh muka. Jadi setelah membasuh muka dia ngambil air lagi. Kalau dia nggak niat ikhtiraf, baru itu sorol ma'ul musta'malah. Kalau enggak, jadi meskipun kalau nggak niat ikhtiraf, tapi belum masuk muka, seperti kasusnya Ustaz Fikri barusan, ya belum masuk musta'mal berarti. Itu ya Tengku. Ya seperti itu. Jadi musta'mal itu yang syaratnya kalau mandi sudah niat, ngambil kali kedua lah bahasanya kan. Atau kalau istilah wudhu sudah basuh muka, sudah niat. Kemudian dia mengambil air, kalau enggak niat musta'mal, kalau niat ikhtiraf enggak musta'mal. Kalau belum basuh muka sama sekali ya enggak ada hukum isti'malnya. Ya. Tengku mungkin bisa dibaca sekali lagi falau nawal ghusla minal janabati, Tengku. Sekali lagi aja Tengku, mohon izin Tengku. Di mana? Falau nawal ghusla minal janabati. Diartikan sekali lagi Tengku. Maka jikalau niat ia akan mandi dari janabah. Maksud niat ia akan mandi jadi janabah tentunya sambil mengalirkan air. Karena nggak boleh niat doang nggak ada air kan gitu. Nggak muktarin ya. Maka jikalau niat ia artinya dia udah niat mandi dari janabah. Udah basuh pertama dulu. Kemudian meletakkan ia akan telapak tangannya dalam air yang sedikit. Mau ngambil kedua kan. Dan tidak niat ia akan ikhtiraf, jadi ianya air yang terkena tangan itu mustakmal. Karena dianggap dia melanjutkan mandi, ya. Jadi air yang terkena tangannya kan dianggap satu semuanya. Jadilah mustakmal. Begitu dia mengangkat tangan, air yang di tangannya mustakmal, yang tersisa di ember juga mustakmal, dianggap sisa air, nyambung dengan tangan. Dan pada wudhu tempat niat ikhtiraf pada wudhu sesudah membasuh muka dan ketika berkeinginan membasuh dua tangan. Kan niat ikhtiraf itu ketika kita kepengen ya sebelum tangan menyentuh air, tapi udah mau menyentuh air, disitulah niat ikhtiraf. Maka jikalau tidak niat ia akan ikhtiraf ketika itu tangannya mau mengambil air. Jadilah air yang di ember itu mustakmal. Ini baru lanjutannya. Dalam insyin itu yang bermula nasnya itu faidah. Nggak perlu ya Tengku ya? Nggak perlu nama itu ikhtiraf. Enggak, niat dikit doang. Ini gayung udah. Nama itu ikhtiraf li akhdil wudhu. Sebenarnya gini Ustaz ya. Kalau kita niat apa ya? Itu pengaruhnya niat ya.
bagaimana tangan kita niat sebagai gayung. Sedangkan gayung kalau dimasukkan ke dalam air panas kan dia nggak sakit Ustaz kan. Kalau tangan kita celupkan ke dalam air panas kan meleleh tangannya. Tapi nggak apa-apa. Yang dilihat niat doang. Walaupun nggak seperti gayung persis. Ini bagian dari memudahkan juga. Nah, ini masuk dalam sub al-umuru bima qasidiha ya Tengku ya. Itu dia. Ustaz, Saya yang nggak paham gini Tengku. Jadi Ya. misalkan kita ngambil air ya, Ya. kita niat pada saat niat i'tiraf itu kan pada saat kita mau wudhu kan udah terasa kan di hati niat itu kan ada kan ya. Kalau mutlakon seperti tidak niat, nah itu mungkin lagi nggak fokus atau gimana ya Tengku? Tidak meniatkan i'tiraf pada saat memasukkan tangan ke air itu, nggak fokus wudhu atau gimana ya kasusnya? Ya, mestinya apapun yang kita lakukan ada niatnya. Jadi Iya, ketika kan mau memasukkan itu kan pasti udah ada gitu loh, otomatis di hati itu. Tapi ada juga yang nggak ada. Kalau orang nggak paham kan nggak ada niat Ustaz. Nggak Iya, iya. kepikir. Nah itu. Ya betul. Berarti harus ngaji nih. Harus ngaji. Kalau nggak kan kita nggak kepikir. Masa tangan jadi gayung? Ya kalau belum ngaji gundul mantu ya. Cicip. Iya, betul, betul. Gimana ini? Satu faedah lagi. Ustaz. Besok kayaknya Tengku nih. Ustaz, Ya, Dan Najmi. Tanya dulu, Ustaz. berarti yang saya tidak berasa puas hati. Gimana Ustaz? Ini ada Dokter Yahya. Dokter Yahya ingin bertanya sepertinya. Silakan Kiai. Mohon maaf tadi saya ke belakang agak lama. Ya, nggak apa-apa Kiai. Ada Wayan fasalanil udwi ini bahasannya kira-kira begini. Saya punya tetangga menjelang kematian seseorang itu, ketika saya tanya beliau itu belum sholat isya, kira-kira jam 2 atau setengah 3. Lalu kaitan dengan kalimat tadi ayat pasolat anil udwi mana tadi bawah Wayan fasilanil adwi. ya anil udwi ya Nah, ya itu. ya ya. Nah ini peristiwanya adalah saya memaksakan seseorang itu karena dalam masih keadaan sadar, saya paksa untuk sholat isya di pukul 2 lewat lah, kira-kira jam 2:30 malam itu. Lalu karena yang bersangkutan itu tidak bisa wudhu sendiri, ya, karena kelemahannya, maka diwudukanlah oleh anaknya. Nah itu kan berarti ada air yang berpindah dari satu cidukan tangan ke tempat yang lain. Nah, kalau masuk di sini, masuk enggak kata golong istiqmal, Ustaz? Tadi kan Ustaz Fikri menyatakan bahwa kalau tangan itu diniatkan sebagai gayung, maka tidaklah dijadikan sebagai mustakmal. Gimana, Tengku? Coba diperjelas Ustaz Fikri. Gimana maksud ini seseorang diwudukan oleh orang lain ya? Ya, kasusnya seseorang dibutuhkan oleh orang lain, kemudian yang beliau tanyakan, apakah itu air yang dipindahkan tersebut jadi mustamal atau tidak ke si orang sakit yang diwudukan? Enggak, ya kan Karena yang kan udah mengistiamalnya orang sakitnya Ustaz. Yang dianggap mustamil, orang yang menggunakan air itu orang yang sakit, bukan orang yang membantunya. Dia kan nggak niat wudu Ustaz. Dia umpama gayung lah. Dia gayung otomatis kan nuang-nuang kan. Jadi nggak apa-apa kita wudukan orang lain. Sah itu gula juga. Sah. Jadi yang dianggap mustakmal itu air di badan orang sakit yang terpisah itu mustakmal. Kalau yang di tangan orang yang memwudukan nggak apa-apa kan dia nggak wudu Ustaz. Yang diwudukkan itu sah maksudnya. Sah. Sah. Itu orang yang mengwudukan umpama keran lah bahasanya kan.
Keran ya. hidup gitu ya. Keran hidup. Jadi kan nggak ada hukumnya. Yang dimaksud wa ain fasala anil udwi, di mana tuh letak pemisahan anggota satu dengan anggota yang lainnya? Ya dari tangan kiri berpindah ke tangan kanan. Air yang berpindah itu baru mustakmal. Kalau air masih di tangan kanan, masih mondar-mandir di situ belum disebut mustakmal. Ketika terlepas, baik terlepas jatuh ke tanah, ke ember atau berpindah ke tangan lain. Nah, itu air yang berpindah itu ya mustakmal. Maksudnya dari anggota orang yang berwudu. Jadi kesimpulannya air selama masih ada di tangan, seumpama seperti ini, ini masih suci ini, masih belum Ya. mustakmal. Ketika sudah lepas tak dari orang yang wudu, mau Baru jatuh mustakmal. kemanapun, jatuh ke tangan, jatuh ke kaki, jatuh ke ember, jatuh ke lantai, itu udah mustakmal air tersebut. Begitu Iya. kan ya, Iya, yang benar. invisolnya itu air ya. Ya, mohon maaf ini Tengku mau izin dulu, mesti ada keperluan ke pasar ini. Oke Ustaz. Oke, Ustaz. Ustaz. Kewajiban itu kayaknya. Iya. Mohon maaf ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ustaz. Hadir Ustaz Najmi. Gimana yang belum memuaskan Ustaz Najmi? Daftar. Jadi Ustaz, air mustakmal tadi kan yang terbesar dari anggota Ustaz. Ya. Jadi kenapa dia mustakmal jatuh dalam ember yang sedikit? Kenapa dia tidak dalam ember itu tidak dikira mustakmal juga? Kan dia kayak seperti najis juga jatuh. Enggak, kan air mustakmal suci Ustaz. Tahirun cuma ghairu mutahhir. Kemudian air yang Kan, mustakmal oke, kan air yang jatuh, bukan air di ember. Air di ember namanya bakil ma kemarin kan, sisa air. Jadi masih bisa guna untuk wudhu sekali lagi Ustaz? Bisa. Beda dengan kita mencelupkan tangan. Habis basuh muka, enggak niat jadi gayung, kita masukkan tangan. Kenapa air yang di ember itu jadi mustakmal? Karena terhubung dengan tangan kita. Seolah-olah semua air itu digunakan untuk wudhu di tangan. Begitu tangan kita diangkat, air itu jadi mustakmal, dianggap sisa wudhu. Kalau tetesan doang yang jatuh nggak apa-apa. Kita takdirkan itu baunya apa, rasanya apa segala macam. Bisa merubah nggak? Kalau nggak merubah ya aman, pakai lagi. Itu Ustaz. Ya bisa. Jangan diperparah Ustaz, jangan diperbudak. Ustaz Najmi kayaknya kurang ngopi tuh Guru. Ustaz Najmi. Dia putar-putar aja dari situ dari tadi. Sekarang Ustaz Najmi, sekarang kalau misalnya nih air yang mustakmal, yang udah saya pakai, saya kumpulin dalam satu ember. Kan jadi ini lagi kan? Kalau dua saya pula. kumpulin dalam satu ember, saya pakai lagi untuk berwudu. Boleh nggak Ustaz Najmi itu ya? Kalau kayak gitu. Kalau sampai 2 kolah bisa lah. Ya, kilatul ma sedikit. Bisa nggak kalau kayak gitu Ustaz? Nggak boleh. Mau pakai wudhu tadi air mustakmal semua nggak bisa berarti? Itulah yang kita baca kemarin. Yang Imam Ghazali berharap andaikan air itu tidak disyaratkan 2 kula, lebih ringan lagi hidup kita. Yang penting air itu tidak berubah. Ya kan? Nah udah. Tetap bisa digunakan lagi. Nah, cuma karena Imam Syafi'i mensyaratkan 2 kula, ya udah. Wallahu a'lam bishawab marji wal maaf. Ini saya tutup dulu Ustaz ya rekamannya. Nah.